What's up guys, welcome back to my channel, Willycon Channel. Dan hari ini gue akan lagi membawakan kisah yang sangat menarik buat kalian. Nah, hari ini gue akan membawakan kisah dari satu channel YouTube, namanya itu adalah Share My Story. Di sini gue habis lihat banyak banget kisah-kisah yang sangat menarik yang bakal gue share kepada kalian. Dan sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja ya guys. Tapi kalian juga jangan lupa, abis kalian nonton video ini, kalian share ke teman-teman kalian, ke semua orang yang kalian kenal, biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik banget guys. Nah, langsung aja kita mulai nih guys, soalnya gue udah gak sabar banget ceritain kisahnya buat kalian. Let's go! Nah, tadi gue habis pergi ke channel Share My Story ini dan gue ngeliat ada satu kisah yang sangat menarik banget. Judulnya itu adalah I am allergic to the sun, atau dia alergi dari sinar matahari guys. Gue penasaran banget, coba kita cari di Wikipedia dulu. Kita lihat apakah benar sih emangnya ada orang yang alergi sama sinar matahari. Padahal kan sinar matahari itu bagus banget buat kulit guys. Coba kita lihat ya, alergi sinar matahari. Bener gak sih sebenarnya ada? Alergi sinar matahari adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan timbulnya ruam merah gatal pada kulit setelah terpapar sinar matahari. Jadi memang ada orang yang mengalami alergi sinar matahari guys rupanya. Gue juga baru tahu tuh. Tapi kita langsung aja lihat nih, coba kisahnya itu seperti apa. Nah, tonton bersama-sama ya guys. Jadi anak ini bernama Sofia, dan pas kecil itu dia tuh selalu pergi ke pantai bareng orang tuanya guys. Nah, di situ dia selalu bikin kayak kerajaan dari pasir gitu. Tapi suatu saat tiba-tiba dia ngerasa kayak pas dia main pasir tersebut dia ngerasa pusing. Terus pas dia pusing tersebut tuh dia ngeliat kayak di kulitnya tuh muncul bintik-bintik merah guys. Nah, habis muncul bintik-bintik merah itu dia ngerasa kayak oh mungkin nih cuma apa ya, gigitan serangga gitu guys. Dan dia lari ke emaknya sambil nangis kayak gitu. Terus dia juga ngerasain kayak lehernya gitu gatel gitu, sakit gitu, kayak sakit tenggorokan. Dan dia tuh nggak bisa ngomong sama sekali pas dia ngerasain kejadian ini guys. Pas mamanya ngeliat kejadian ini juga, mamanya tuh panik banget. Mamanya tuh langsung bawa dia ke rumah sakit. Nah, di situ ada sampai beberapa jam dia dirawat di rumah sakit tersebut, dan hasilnya pun keluar dari dokter. Nah, dokter mengatakan rupanya anak ini tuh mengalami alergi, tapi bukannya alergi yang biasa guys. Dia itu alergi sama sinar matahari. Bisa kalian bayangin gak sih seseorang alergi sama sinar matahari? Padahal kan sinar matahari itu setiap hari loh kita ambil gitu, kayak kita ngelewatin setiap siang gitu kan. Kalau misalnya seseorang alergi sinar matahari, gimana dia bisa hidup gitu guys? Kalian gak bisa pergi ke sekolah pagi-pagi, kalian gak bisa lagi ke pantai. Terus kalau kemana-mana ya, kalau misalnya alergi tuh kan harus pakai payung, pakai kacamata. Jangan-jangan kalian jadi kayak vampir lagi. Bisa bayangin gak sih kalian harus tidur siang hari terus bangunnya malam hari, dan kalian tuh beraktivitas bener-bener jadi kayak vampir banget nih. Inilah yang ditakutin sama Sofia pada saat itu tuh. Tapi ya gimana pun ya, dia harus menerima keadaannya pada saat itu guys. Dia ngerasa, dokter juga bilang kalau misalnya kulitnya itu kena sinar matahari ya seperti kayak terbakar hebat gitulah. Jadi dokter menganjurkan jangan pernah kena sinar matahari lagi kalau bisa. Nah, sejak saat itu dia ngerasa kayak wow, ini akan merubah hidup dia selamanya guys. Dia juga mengatakan setelah dia mengetahui diagnosis ini ya memang dia harus pakai hoodie selalu kemana-mana pun. Pokoknya dia harus pakai hoodie kalau ada sinar matahari. Dia nggak boleh kena sinar matahari sama sekali. Dia langsung ngerasa kalau hidupnya tuh berubah 180 derajat. Dia sampai nangis. Teman-teman juga ngerasa kalau dia tuh anak yang aneh, soalnya dia tuh nggak bisa pergi kemana-mana selain di ruangan kelas guys. Jadi kan kalau misalnya kita pergi sekolah gitu kan ada kayak kita bisa main gitu di samping sekolah gitu, di depan ruangan. Pokoknya kita bisa jemuran gitu, bisa main di taman. Nah, ini nih anak-anak pada ngebully dia soalnya tuh ngerasa dia aneh banget sih anak ini nih. Masa gak bisa kena sinar matahari? Kenapa sih dia? Gitu loh, dia dibully habis-habisan. Tapi ya dia gak bisa ngapa-ngapain guys. Soalnya memang ini keadaan yang berbeda dari dia, dan dia tuh gak bisa bilang dia mau main gitu. Dia ngerasa langsung kesepian karena teman-temannya itu ya semua pada main di luar ruangan. Dia kalau makan di kantin juga gak ada yang nemenin karena katanya sih anak yang aneh gitu. Nah, kemudian dia juga ngerasa kehidupan di rumahnya itu gak jauh berbeda. Soalnya di rumahnya itu dia ada satu saudara laki-laki yang kecil sama dia,
tapi saudaranya itu tuh sering banget nyalain dia karena kakaknya ini nggak bisa kena sinar matahari. Keluarganya itu jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana guys. Nah ini adanya parah banget guys, udah tahu kakaknya punya kebutuhan khusus tapi malah dibully seperti ini gitu guys. Ini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Dia ngerasa ya ini bukan yang dia mau gitu loh. Adiknya bilang tuh kalau mereka tuh jadi polo camping juga camping malam terus gitu. Padahal ini nggak yang dimauin sama Sofia gitu pada saat itu. Jahat banget sih adiknya seperti ini. Dia mimpi buruk gitu. Dia dikejar sama sinar matahari sampai ke dalam rumahnya. Dia harus sembunyi di basementnya. Terus pas di basementnya itu dia malah jadi kayak snowman di sini guys. Sampai mencair gara-gara sinar matahari yang ngejar dia saking takutnya gitu. Dia sampai mimpi buruk seperti itu. Pokoknya dia tuh nangis banget kerjaannya setelah dia ngedapetin diagnosis seperti ini. Dia berpikir gak bakal ada satu orang pun yang di dunia ini yang bakal jatuh cinta sama dia guys. Jadi dia bakal jomblo selamanya. Gue sih juga bakal sedih banget ya guys kalau misalnya udah kena diagnosis yang aneh banget. Abis itu gue mikir, oh my god, gue nggak bakal ada pasangan, gue nggak bisa beraktivitas di luar ruangan lagi, temen-temennya nggak ada yang mau deketin dia, habis itu juga keluarganya, adeknya ini khususnya ngebully dia terus, kayak bener-bener lah langit turun tuh di atas kepala dia gitu. Jahat sih ini. Gue ngerasain apa yang dia rasain, kayak tertekan banget. Nah tiba-tiba adiknya itu ulang tahun yang ke-13. Nah pas di ulang tahun yang ke-13 dia ditanya nih, lu mau dapet hadiah apa nih di ulang tahun yang ke-13? Nah yang luar biasanya adiknya itu bilang kepada orang tuanya, dia itu mau dapet hadiah bisa jalan-jalan ke pantai pada siang hari guys. Bisa pikirin gak tuh guys? Jahat banget nih adek. Udah tahu kakaknya kayak gitu, berarti dia mau jalan-jalan tanpa kakaknya dong. Nah habis itu langsung lah habis nih adeknya sama mamanya sama papanya. Mama papanya marah banget soalnya dia kan udah tahu keadaan cicinya kayak gitu. Kenapa sih masih minta yang ngadi-ngadi kayak gitu? Mau digebukin gitu, mau dicoret dari kakak, nggak mau kan. Nah habis itu ya udah adiknya tuh langsung kayak nangis, dia langsung sedih. Dia bilang kenapa sih gara-gara kakaknya si Sofia ini yang alergi sinar matahari itu keluarganya harus jadi kayak keluarga vampir. Padahal tuh kan nggak kayak gitu guys. Ini harus lebih mengerti aja. Dan akhirnya Sofia ini sampai harus bilang kepada keluarganya itu, kepada mamanya. Dia bilang ya udahlah, udah biarin aja dia tinggal di tempat yang jauh gitu. Maksudnya si Sofia ya tinggal di tempat yang jauh, jangan sampai si Sofia ini jadi beban buat keluarga ini guys. Nah untungnya mamanya itu tuh baik banget sama si Sofia. Dia bilang tenang aja, nggak akan ada yang ninggalin kamu di keluarga ini, karena dia ngerasa kalau anaknya Sofia ini adalah anak yang membutuhkan kebutuhan yang khusus, sehingga ya yang bisa support dia kalau bukan mamanya sendiri siapa lagi gitu guys. Akhirnya setelah beberapa tahun berlalu, si Sofia ini mulai sudah bisa terbiasa. Dia mulai ada aktivitas sport, yaitu main hoki, di kayak main ice skating itu sambil mukul-mukul bola gitu guys. Jadi ini kan olahraga indoor, nggak perlu di luar ruangan kan. Dia itu nggak perlu takut sama sinar matahari. Nah habis itu mereka itu juga pergi, satu keluarga si Sofia ini pergi ke pantai pada tengah malam. Dan luar biasanya adiknya juga baru tahu di tengah malam kalau pergi ke pantai itu bisa ngelihat banyak bintang guys. Di sini adiknya seneng dan mereka itu beli satu teleskop biar bisa ngelihat makin deket bintangnya itu. Nah ini nggak akan dapet kalau misalnya pergi ke pantai pada siang hari. Jadi adiknya itu juga baru sadar nih, oh rupanya ke pantai pada malam hari enak juga ya. Dan pada akhirnya Sofia ini pun ngerasa ini adalah puzzle dalam hidupnya yang harus dia susun, dan dimana puzzle-puzzle ini kalau disusun dengan benar dia itu bisa menikmati hidup seperti manusia biasa ya guys. Nggak harus kayak tertekan banget, dan ini menjadi masalah yang luar biasa gitu. Dia bisa mencari satu solusi untuk menyelesaikan alergi sinar mataharinya ini. Dan pada akhirnya dia itu udah masuk ke university. Di sini di university rupanya nggak kayak dunia sekolah guys yang semuanya tukang bully. Nah di university-nya ini pada kagum sama Sofia ini, kelainan si Sofia, karena dia dianggap kayak cewek yang unik. Jadi temen-temen tuh banyak banget yang datengin dia terus nanya, lu bener alergi sama sinar matahari? Terus bukannya ngebully gitu, dia malah bilang, wah keren banget, gue baru pertama kali ngeliat orang yang alergi sama sinar matahari. Nah di university ini Sofia itu kayak kehidupannya berubah 380 derajat. Orang-orang pada deketin dia, dan luar biasa ya guys, ada satu cowok yang deketin Sofia juga loh. Dan uniknya lagi guys, cowok tersebut
tersebut juga ganteng banget. Nah abis itu cowok ini bilang kepada Sofia, dia itu selalu pengen pacarin vampir yang cantik guys. Kebetulan banget kan di Sofia itu kayak vampir udah hidupnya tengah malam kayak gitu. Ya udah akhirnya mereka deket, jadian, dan mereka pacaran. Dan luar biasa ya, setelah pacaran beberapa tahun, Sofia dan cowoknya ini pun akhirnya menikah. Dan luar biasanya guys, mereka tuh nikah nggak kayak orang-orang biasa, mereka nikah tuh kayak vampir. Soalnya mereka tuh nikah kayak di garden party gitu, di luar ruangan, di tengah taman. Terus di atasnya itu ada sinar bulan yang jauh romantis banget daripada sinar matahari guys. Dan Sofia ini seneng banget sama pernikahan dia pada saat itu. Dan pada akhir ya, Sofia ini juga mengakui kalau ini mungkin kedengaran gila banget ya, tapi di momen setelah dia ngelewatin itu semua, dia mengatakan dia ngerasa dia bangga pada dirinya. Dan dia juga nggak menyesal sama sekali dia itu punya alergi terhadap sinar matahari. Ini adalah satu hal yang unik bagi hidup dia. Dan dia itu ngerasa jangan pernah menyerah kalau kalian mengalami hal yang sulit di dalam hidup kalian guys. Kalian harus terus meloncat, dan ini menjadi tantangan khusus buat kalian. Dia juga jadi flashback lagi setelah dia dikatakan mengalami penyakit alergi terhadap sinar matahari tersebut. Dia cuma ngabisin waktu di dalam kamarnya nangis dan menyesal guys. Padahal dia mengatakan kalau biarpun kalian menangis di dalam kamar gitu, terus menyesal apa yang sudah terjadi, itu nggak akan ngubah apapun guys. Jadi ini bener-bener Sofia tuh jadi kayak ngerasa wah, dia belajar banyak. Jangan menyesal sama apa yang telah ditimpakan kepada kalian guys, tapi kalian harus tetap bergerak dan terus termotivasi. Jangan pernah menyerah dengan hal-hal yang menimpa dalam hidup kalian guys. Oke, pasti hal-hal yang buruk itu terjadi karena ada sesuatu tuh. Bisa aja seperti hal baik seperti Sofia ini kan, dia tuh jadi populer, dia ketemu juga cowok impian gitu guys. Pokoknya jangan abisin waktu kalian dan energi kalian dengan hal yang gak bisa kalian kontrol guys. Kalian harus fokus dengan kehidupan kalian seperti Sofia ya guys. Dan Sofia juga mengatakan dia tuh seneng banget buat kalian yang udah denger kisahnya ini. Semoga kisahnya ini menginspirasi kalian dan kalian semakin termotivasi. Gimana menurut kalian? Kalau gue sih kagum banget sama Sofia. Dia itu bisa menemukan sesuatu yang bagus di waktu pas dia mengalami hal yang sangat buruk banget, dan dia gak pernah menyerah guys. Nah kalian juga harus seperti Sofia ya guys. Jangan pernah menyerah dalam keadaan. Nah itu dia kisah hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Buat kalian yang mau nonton video lengkap dari Sofia ini, bisa langsung kunjungin website mereka atau YouTube mereka tepatnya di Share My Story ya guys. Nih linknya ada di kolom deskripsi. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Willy Kun juga ya guys. Klik tombol subscribe-nya. So itu dia kisah hari ini guys. See you guys in the next video. Ciao.